Selamat sore, perkenalkan nama saya Silvestra Afrida Mardo, mahasiswa kelas A program studi sosiologi. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan isi buku yang berjudul Kelas, Kode, dan Kontrol. Buku ini merupakan buku pertama dalam mata kuliah Sosiologi Terapan. Di dalam buku ini dijelaskan bagaimana perbedaan sosial dan juga kontrol dari orang tua terhadap anak-anak, khususnya dalam mensosialisasi, khususnya ajaran dari orang tua dalam membentuk karakter anak. Yang pertama adalah perbedaan kelas sosial dan konsepsi. Unit penelitian sosiologi dari Institut Pendidikan Universitas London adalah saat ini melakukan penyelidik poin pertama adalah asal-usul perbedaan kelas di daya tanggap orang tua terhadap pendidikan. Yang kedua, perkembangan pola komunikasi dan kontrol di rumah pada poin 1 dan kedua. Yang ketiga, perkembangan bahasa anak usia 5 tahun sampai 7 tahun. Di sini diambil sampel, salah satunya adalah sebagian besar kelas pekerja, yang lainnya sebagian besar adalah kelas menengah, dinilai dalam istilah perkembangan dan pendidikan kedua orang tua. Akan tetapi, area kelas menengah menunjukkan sedikit bias terhadap kelompok kelas sosial yang lebih tinggi, sedangkan wilayah kelas pekerja menunjukkan bias yang sesuai dengan kelompok sosial yang lebih rendah. Perbedaan antara kelompok kelas sosial dan sikap mereka terhadap mainan dapat mempengaruhi anak dalam rumah dan juga peluang anak untuk mendapatkan keuntungan dari permainan yang terkontrol dari lingkungan di sekolah. Selanjutnya adalah perbedaan kelas sosial dan relevansi bahasa untuk sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses pengajaran dari orang tua terhadap anak-anaknya, sehingga apa yang didapat dalam lembaga keluarga dapat diterapkan di lingkungan sekitarnya saat berkumpul bersama orang lain. Hasilnya menunjukkan bahwa kelas menengah relatif terhadap kelas pekerja mendapat tempat yang lebih tinggi penekanan pada penggunaan bahasa dalam menghadapi situasi di dalam area pribadi. Namun dalam area skill, kelas tengah lebih menekankan pada penggunaan bahasa dalam tanggapan mereka terhadap kenyataan, menunjukkan kepada mereka bagaimana segala sesuatunya bekerja. Sedangkan di dalam area yang sama, tempat kelas pekerja menekankan yang lebih besar pada penggunaan bahasa sebagai tanggapan terhadap pernyataan, mengajarkan mereka tugas sehari-hari seperti berpakaian dan menggunakan pisau dan alat-alat yang lainnya yang berbau positif. Selanjutnya, dalam kelompok kelas pekerja, konsep pembelajaran mungkin berbeda. Oleh karena itu, bentuk hubungan sosial ketika keterampilan diperoleh adalah urutan yang berbeda. Konsep belajar di sini tampaknya kurang diatur sendiri waktu belajar dalam lingkungan dan lebih merupakan konsep teori didaktik belajar menyiratkan penerima pasif, di mana seorang ibu memiliki sedikit alternatif selain memberi tahu atau memberi petunjuk anak. Meskipun penekanan pada kelompok kelas pekerja relatif terhadap kelas menengah berdasarkan bahasa, mungkin saat memberitahu atau memberi petunjuk, anak kecil kemungkinan untuk menerima penjelasan.
Jadi mungkin saja anak kelas pekerja belajar keterampilan dalam istilah hanya pemahaman tentang operasi yang mereka perlukan, sedangkan anak dari kelas menengah mempelajari pengoperasiannya dan asas. Itu merupakan hasil riset dari unit riset sosiologi yang dirujuk. Maka akan tampak bahwa perbedaan dalam tanggapan kelas menengah dan pekerja dengan relevansi bahasa dalam memperoleh berbagai keterampilan lebih cenderung muncul dari perbedaan konsep belajar daripada dari perbedaan antara kelas-kelas sosial dalam hal nilai yang ditempatkan pada pembelajaran keterampilan semacam ini. Sosialisasi anak kelas menengah di dalam memperoleh keterampilan menjadi keduanya operasi dan prinsip yang dipelajari dalam konteks sosial yang menekankan dalam kasus anak kelas pekerja, sosialisasinya ke dalam keterampilan ditekankan operasi daripada prinsip-prinsip yang dipelajari dalam konteks sosial di mana anak diberikan otonomi dikurangi oleh ibu. Sekarang kita akan membahas perbedaan antara kelas-kelas sosial di dalamnya, penekanan pada penggunaan bahasa dan konteks antar pribadi. Hasilnya sangat jelas di mana konteksnya adalah interpersonal. Kelas menengah relatif terhadap kelas pekerja bergerak secara nyata terhadap penggunaan bahasa. Selanjutnya terjadi pergeseran penekanan pada bahasa dari bidang keterampilan ke bidang orang jauh lebih besar di kelas menengah daripada di kelas pekerja. Jadi realisasi verbal mempengaruhi prinsip moral dan penerapan perilaku, dan kemandirian dalam fungsi kognitif jauh lebih mungkin untuk diuraikan secara linguistik di kelas menengah daripada di kelas pekerja. Ini bukan untuk mengatakan bahwa aspek sosialisasi tersebut tidak memiliki arti yang sama dalam bekerja. Hanya itu, bahasa kurang relevan di bentuk sosialisasi. Memang kedua kelas memperingat pernyataan dalam urutan yang sama kesulitan. Bukti ini dengan kuat menunjukkan bahwa yang pertama, ibu kelas menengah lebih mungkin dibandingkan ibu kelas pekerja untuk mengambil alih upaya anak untuk berinteraksi secara verbal dengan ibunya dalam berbagai konteks. Yang kedua, para ibu kelas menengah cenderung menghindari jawaban yang sulit, pertanyaan yang diajukan kepada mereka oleh anak-anak mereka. Poin yang ketiga adalah para ibu kelas menengah lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan metode kontrol yang korsif. Poin yang keempat, ibu kelas menengah lebih cenderung menjelaskan kepada anak mengapa mereka menginginkan perubahan perilaku. Dengan demikian, di sini memiliki alasan yang kuat untuk percaya bahwa tidak hanya ada perbedaan antara file kelas sosial dan penekanan mereka pada bahasa dalam konteks kontrol antara pribadi, tetapi ada perbedaan makna yang direalisasikan secara verbal. Tampaknya menginternalisasi prinsip-prinsip tatanan moral yang menghubungkan tatanan ini dengan hal-hal spesifik perilaku anak, komunikasi perasaan, diwujudkan jauh lebih banyak bahasa di kelas menengah daripada di kelas pekerja. Pernyataan tentang penekanan yang relatif besar pada penggunaan bahasa di inter area pribadi menimbulkan pernyataan dasar tentang sifat bentuk kelas menengah, sosialisasi yang akan membawa kita melampaui batas-batas laporan penelitian empiris. Bahasa yang maksud di sini adalah bagaimana komunikasi antara orang tua dari
orang tua yang berada pada kelas sosial atas terhadap anaknya itu lebih cenderung kepada kurangnya komunikasi karena biasanya orang yang berada pada kelas atas itu memiliki banyak kesibukan sehingga waktu untuk bersama dengan anaknya ataupun melakukan sosialisasi bersama anaknya cenderung berkurang. Sedangkan untuk kelas menengah dan kelas bawah itu lebih memilih banyak waktu bersama anak dibandingkan waktu untuk bekerja. Demikian video yang saya buat. Terima kasih banyak dan minta maaf atas segala kekurangan sepanjang membuat video ini. Sekian dan terima kasih.